Halo Capricorn, ketemu lagi dengan saya Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Capricorn. Menggegerkan, inilah bukti kehebatanmu yang buat mereka tertegun diam. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Knight of Cup, ada Ten of Pentacle. Di sini ada Queen of Pentacle, ada Ten of Swords, dan di sini juga ada The Devil. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja ya. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Knight of Cup. Saya merasakan di sini sepertinya ini tentang seseorang yang akan mendekat kepada kamu ya. Kayaknya banyak orang yang gak nyangka, banyak orang yang tidak pernah menduga kalau sosok ini memilih kamu untuk jadi pendamping hidupnya. Ini cukup menggegerkan ya. Di tengah banyak orang yang menginginkan dia, tetapi dia memilih kamu untuk pendamping hidupnya. Jadi kayak banyak orang yang meragukan, banyak orang yang gak nyangka, tetapi ini bisa tentang apa adanya kamu ya, tentang apa yang kamu miliki, tentang ya mungkin tentang ketulusan, ketulusan, kebaikan yang apa ya, kayaknya seseorang ini nilai bukan hanya dari segi penampilan saja, tetapi dia menilai dari sudut pandang yang berbeda ya. Apa ya, kayak sebenarnya dia sudah cukup lama memendam rasa sama kamu, tapi mungkin belum berani untuk ungkapin. Dan saat ini dia bersiap untuk sesuatu hal yang lebih baik, hubungan yang lebih ke jenjang selanjutnya. Artinya seseorang yang gak mau main-main ya, gak mau main-main, gak mau buang-buang waktu, gak mau banyak basa-basi, tapi lebih kepada sebuah pembuktian. Saya merasakan ini untuk sebagian kamu yang cukup lama dalam penantian ya. Kayaknya kesabaran kamu akan berbuah manis. Sesuatu hal yang terbaik ini akan benar-benar kamu dapatkan. Ini sebenarnya seseorang ini banyak yang incar loh, tetapi dia milih kamu. Itu ada sesuatu hal yang luar biasa, dan itu juga bikin orang banyak terdiam. Ya inilah kehebatan kamu. Ini tentang ketulusan, ini tentang apa adanya kamu yang gak banyak
apa ya, nggak neko-neko atau nggak ada kepalsuan atau nggak ada kepura-puraan, ya apa adanya kamu. Itu yang dia suka. Dibanding dengan seseorang yang harus berpura-pura menjadi orang lain untuk bisa mencapai sesuatu hal, tidak. Karena apa ya, penilaian orang itu berbeda-beda ya, tetapi di sini dia memilih kamu. Oke. Di sini ada Ten of Pentacles. Saya juga melihat di sini akan ada yang bersatu ya. Ini bisa tentang saat ini ada sebagian kamu yang menjalani hidup sebagai orang tua tunggal, atau dia juga seperti itu. Ada jalannya kamu dipertemukan, ada jalannya kamu dipersatukan, ada jalannya kamu diperkenalkan. Entah itu teman yang ngenalin atau keluarga yang ngenalin, tapi ada jalannya. Artinya sesuatu hal yang sudah digariskan ya, melalui apapun ya. Ada yang akan bersatu di sini. Ada yang akan sama-sama saling menerima tentang kelebihan dan kekurangan di antara kalian masing-masing. Karena pastinya setiap orang pernah salah ya, pernah gagal, pernah menyesal. Tapi di sini kamu dan dia sama-sama untuk memperbaiki diri. Ada kesetiaan di sini. Ada sesuatu hal yang tidak kamu dapatkan dari hubungan kamu yang sebelumnya. Dan inilah yang bikin kamu semakin percaya bahwa ini adalah yang terbaik untuk kamu. Oke? Kayaknya di sini seseorang yang hadir ini bakalan bikin kamu bisa tertawa lagi, tersenyum lagi. Artinya ada aura yang positif, ada gairah yang baru, warna yang baru dalam kehidupan kamu. Ini juga tentang keharmonisan, kesejahteraan. Artinya sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ada ketenangan juga, ada kedamaian juga. Dan ini juga ya yang bikin kayaknya banyak orang yang iri melihat kehidupan kamu. Banyak orang yang iri karena sosok ini memilih kamu untuk pendamping hidupnya. Jadi ya kamu fokusnya bukan tentang apa yang orang lain nilai ya. Saat ini bagaimana cara kamu untuk melakukan yang terbaik ya, membenahi kehidupan kamu, menjaga kebahagiaan kamu, keutuhan dalam rumah tangga kamu atau dalam hubungan kamu. Oke. Ada Queen of Pentacles, karena sebenarnya di sini kamu sudah cukup apa ya? Kalau finansial kamu sudah cukup baik, kamu sudah cukup ya, bisa saja walau sendiri kamu sudah punya finansial yang sangat baik ya, atau sangat kokoh ya. Tapi mungkin di sini memang ada perpisahan yang dulunya pernah terjadi yang bikin kamu itu struggle. Ada juga yang sebagian kamu sampai saat ini masih menutup diri, atau masih pengen sendiri dulu, masih nggak mau mikirin tentang hubungan. Ada juga ya, karena mungkin pernah gagal atau bahkan gagalnya mungkin tidak hanya sekali ya, jadi pengen bahagiain diri sendiri dulu. Ada juga ya, apapun pilihan kamu artinya itu adalah yang terbaik. Tetapi di sini kamu juga tidak menutup diri juga, enggak ya, kamu juga terbuka tetapi tidak memaksakan atau tidak mentargetkan. Itu artinya ya, kalau memang ada seseorang yang terbaik, ya kamu akan katakan iya. Tapi jika itu kamu anggap nggak baik, ya kamu akan katakan tidak. Jadi nggak ada banyak drama, nggak mau banyak basa-basi. Kamu sudah lebih to the point. Kalau baik ya bilang baik, kalau enggak ya enggak. Kamu nggak mau coba-coba, kamu nggak mau apa ya, kayak coba dulu lah, enggak. Saya melihat di sini kamu sudah lebih serius, kamu sudah lebih bijak dan sudah lebih dewasa dalam berbagai hal, karena di sini sebenarnya kamu sudah mandiri. Jadi kamu perlu seseorang yang sebagai partner, seseorang yang benar-benar mengerti dan memahami kamu. Begitu juga sebaliknya, artinya tentang kebahagiaan, bukan lagi tentang pertengkaran, perdebatan, karena kamu menginginkan saat ini kehidupan yang lebih nyaman ya, lebih bahagia dan lebih tenang. Itu artinya ya kamu tetap terbuka, tetapi tetap terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik, nggak memaksakan, nggak mentargetkan. Jalani kehidupan, lakukan yang terbaik, dan yakin yang terbaik itu juga akan datang kepada kamu. Oke. Di sini ada Ten of Swords, dan saya melihat di sini kamu sudah tidak ragu ya, tidak ragu dalam melangkah atau ninggalin apa yang udah nyakitin kamu.
Karena saya melihat sini pernah gagal ya, ada sebagian kamu yang pernah gagal, entah itu dalam rumah tangga, atau mungkin dalam karir, atau dalam usaha. Tetapi di sini saya melihat kamu sudah lebih punya kepercayaan diri untuk melangkah maju. Dengan tidak mau lagi melihat ke belakang, dengan lebih fokus untuk ke depannya. Kamu nggak mau salah lagi dalam melangkah, tentunya melangkah dalam kehati-hatian, dalam kewaspadaan. Karena banyak loh saat ini, banyak orang yang penuh dengan kepalsuan. Ada yang kadang hanya ingin memanfaatkan, ada yang hanya ingin mengambil sebuah kesempatan. Jadi penting untuk kamu lebih waspada dan berhati-hati terhadap ya ada orang yang mendekat kayaknya baiknya itu berlebihan. Ya pastinya kamu akan lebih selektif ya, kamu akan lebih sensitif, peka juga terhadap sesuatu hal yang terlihat berlebihan, tetapi itu ujung-ujungnya nggak baik ya untuk kamu. Jadi kamu menginginkan yang normal, yang apa adanya ya, yang biasa aja. Kamu nggak mau sesuatu hal yang berlebihan, karena biasanya sesuatu hal yang berlebihan itu ada kebohongan di balik semua itu. Jadi penting untuk kamu penuh kehati-hatian dalam setiap langkah yang akan kamu ambil, dalam hal apapun, memilih, memutuskan apapun. Apalagi tentang pasangan ya, tentunya kamu nggak mau gagal untuk yang kesekian kalinya, lebih selektif lagi. Ada The Devil, dan saya melihat ini untuk kayaknya bisa saat ini, atau mungkin sudah berlalu, atau semoga kedepannya ini tidak terjadi. Ini tentang godaan ya. Ini tentang godaan, pengaruh yang tidak baik yang akan ada dalam kehidupan kamu. Karena semakin bahagia hidup, semakin sukses, itu godaannya juga akan datang. Entah itu dalam rumah tangga, atau mungkin dalam pekerjaan, atau mungkin dalam usaha. Selalu ada godaan-godaan. Godaan-godaan untuk melakukan sesuatu hal yang gak baik ya. Atau mungkin di sini godaan tentang orang ketiga yang masuk ke dalam hubungan kamu, atau ada yang toksik, atau ada yang manipulatif dalam circle kamu. Jadi tetap hati-hati, tetap waspada terhadap sesuatu hal yang bisa saja nantinya menghancurkan apa yang sudah kamu bangun. Jadi penting untuk kamu punya pondasi yang kuat. Punya pondasi yang kuat dalam sebuah hubungan agar tidak gampang dihancurkan, agar tidak gampang dimasuki oleh orang ketiga. Karena semakin bahagia, ujiannya, cobaannya juga akan makin banyak ya. Ada orang yang iri, ada orang yang kayak pengen gantiin posisi kamu, ada orang yang pengen berusaha merampas kebahagiaan kamu, merusak rumah tangga kamu, ada yang seperti itu. Jadi berusaha untuk bagaimana cara kamu untuk melindungi dan menjaga apa yang kamu miliki. Oke, kita lanjut. Di sini ada sukses, ada regret, ada disiplin, ada perseverance, dan ada di sini ada do. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini memang proses kamu untuk bisa mencapai sesuatu hal yang kamu inginkan terkadang nggak mudah ya. Terkadang ada aja hambatannya, ada aja halangannya. Tetapi kamu cukup punya energi yang positif, mental yang kuat untuk bisa menghadapi semua itu ya. Pada akhirnya kesuksesan benar-benar akan kamu capai. Dan saya melihat di sini kamu belajar dari apapun kesalahan yang pernah kamu lakukan dulunya ya. Karena setiap kita tidak pernah, pastinya tidak dipungkiri ya, pernah melakukan sebuah kesalahan, pernah merasakan sebuah penyesalan. Tetapi ya tentunya kamu sadar ya, kesalahan yang kamu lakukan itu tentunya adalah kesempatan kamu untuk belajar lagi, untuk lebih tahu apa yang terbaik lagi dalam kehidupan kamu. Bukan berarti penyesalan itu membuat kamu berhenti untuk melangkah, atau penyesalan itu mengubur mimpi kamu, buat kamu tidak lagi berani untuk bermimpi. Tidak seperti itu.
Tetapi kesalahan, penyesalan itu membuat kamu semakin bangkit, semakin lebih tahu apa yang terbaik dan apa yang tidak boleh kamu lakukan. Artinya di sini ada disiplin juga ya. Lebih bisa menempatkan diri, lebih bisa tahu apa yang terbaik dan apa yang tidak baik. Dan kalau memang nggak baik, kamu akan katakan tidak. Jika itu baik, kamu akan katakan iya. Jadi di sini saya melihat kamu sudah lebih bijak ya. Kamu sudah punya komitmen terhadap diri kamu sendiri, nggak mau asal-asalan, intinya kamu nggak mau gampang terpengaruh ya. Kamu berusaha untuk percaya diri, berusaha untuk jujur terhadap diri kamu sendiri tentang sesuatu hal yang baik untuk kamu atau yang tidak. Jadi melihat sesuatu itu tidak lagi dari sisi luarnya saja, tapi melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Tidak berfokus terhadap masalah, tetapi berfokus kepada bagaimana cara kamu untuk menyelesaikannya, untuk tidak lagi mengungkit-ungkit masa lalu. Karena pastinya ya masa lalu nggak bisa diubah, tetapi masa depan bisa kamu persiapkan. Itu tadi ada disiplin. Ini tentang diri sendiri ya, perubahan tentang diri sendiri, lebih bijak dalam memilih dan dalam memutuskan apapun ya, pertemanan, partner, atau mungkin di sini dalam sebuah hubungan. Dan saya melihat di sini kamu tahu ya apa yang harus kamu lakukan. Kamu sudah lebih punya tujuan, kamu sudah lebih punya arah. Nggak mau salah lagi ya dalam melangkah. Kamu sudah punya langkah yang pasti untuk sampai ke tujuan kamu, nggak mau asal-asalan juga di sini. Ya terlepas tentang apapun ya yang mungkin di sini orang bicarakan tentang kamu, atau mungkin ada yang nggak mengakui kehebatan, bukan apa ya, kamu di sini juga nggak minta validasi atau pengakuan, tetapi di sini kamu berusaha untuk membuktikan bahwa kamu mampu memperbaiki diri. Kamu tidak seperti apa yang orang lain nilai. Kamu tidak seperti apa yang orang lain bicarakan tentang kamu. Berusaha untuk menampilkan apa ya, sisi positif, sisi terbaik dalam diri kamu, agar ya kita nggak bisa ya nutup mulut orang tentang apa yang dia mau omongin tentang kita. Tetapi ya kamu di sini dengan cara membuktikan tentang apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu miliki nanti. Ya ini adalah sesuatu hal yang bukan lebih mementingkan diri sendiri ya, bukan berarti sombong atau mungkin egois, tidak. Tetapi ini lebih kepada bagaimana cara kamu untuk menjaga mental, pikiran kamu. Ya meskipun terkadang untuk bisa menerima seseorang atau kehadiran seseorang yang baru, karena mungkin di sini kamu sudah benar-benar lepas dari masa lalu ya, lepas dari sesuatu hal yang toksik, lepas dari sesuatu hal yang manipulatif, pasti akan ada keraguan ya untuk bisa memilih sesuatu hal yang baru. Tapi kembali lagi kamu sudah lebih realistis. Kamu sudah lebih logika, artinya lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih mana yang baik untuk kamu dan mana yang tidak. Tidak lagi terpengaruh karena nafsu, karena ambisi, atau karena keinginan sesaat, tetapi lebih kepada memikirkan untuk masa depan, tentang pilihan mungkin sebagai pasangan, atau partner, atau apapun. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya situasinya, apapun kondisinya, apapun yang kamu hadapi saat ini. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk menerima apapun kenyataan yang ada, tidak lari dari apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.